Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ghiyathatik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para masyayikh, langkung-langkung guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Taufik Hashim Hafizahullah, Kiai Haji Bapak Farid Hafizahullah, tamu mulia kita dari Mesir, Maning Mesir, Gan Purbo dek lau, nampak lolanon dek berde. Masya Allah, dari Mesir, dari Kairo, Syekh Ali Muhammad Abdul Wahab Hafizahullah wa ra'ah. Masya Allah, nyaman beliau langsung kula apal polana pada bernyaman kula balik. Nyaman kau dengan KTP Muhammad Ali, nyaman beliau Ali Muhammad. Alhamdulillah langsung apal kula beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat afiat hafizahullah. Yang kita hormati keluarga besar daripada sahibul hajah Haji Lutfi, sekeluarga yang hari ini menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalaban memperingati mengadakan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dilakukan sahibul hajah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diinfakkan, yang dikeluarkan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semuanya yang hadir semoga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Dimen lambek bade setong orang kafir amolot. Dak rumah mak bade orang kafir amolot. Waktu Nabi lahir, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, bade setong orang bunga, perak. Bahkan dari bahagianya dia merdekakan budaknya. Setelah Nabi besar, tumbuh, lalu diangkat jadi Nabi dan Rasul, orang ini jadi musuhnya Nabi Muhammad. Bahkan sepanjang hidupnya memusuhi Nabi, memerangi Nabi, sampai mati kafir. Kita semua tahu namanya Abu Lahab. Sampai turun ayat dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabew wa tab. Ayat turun, surat turun, satu surat penuh bercerita dan mengecap celaka Abu Lahab. Kenapa? Karena memusuhi Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab ini pernah sekali berbahagia, pernah sekali senang bunga, bahkan membebaskan budaknya. Aneh karena molotnya mana. Waktu Nabi lahir dia bahagia. Karena itu seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau mengarang syair tentang ini, tentang Abu Lahab ini. Diceritakan Abu Lahab ini setelah wafat, saudaranya namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya sendiri, pamannya Nabi, itu mimpi melihat Abu Lahab di alam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh Sayyidina Abbas, "Ya wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" Tak ngaku sakibat, saya kok siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman setiap hari Senin, kelahiran Kanjeng Nabi hari Senin. Setiap hari Senin siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari jari empol, dari jari keligi ini kan, dari empol-empolnya keluar air. Allah berikan hadiah air yang dia kecup, cop-cop, nom dari pol-empolan nikah, akili, netes aing, cop-cop ben Abu Lahab itu walaupun dia berada di alam kubur, disiksa, berada di jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak ulama yang meriwayatkan tentang kisah ini, kejadian ini. Saya katakan salah satunya Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammahu bitabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli ithnainin da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata ulama ini orang kafir
sudah jelas kafir dan dicap celaka dalam Al-Quran. Tetapi diringankan adabnya setiap hari Senin, seminggu sekali diringankan adabnya karena pernah berbahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ini kafir yang berbahagia sekali saja berbahagia, kun sekalian, amolot sekalian. Waktu Nabi lahir itu dia bahagia sekalian, bukan tiap tahun. Alhamdulillah Haji Lutfi ini kan bertahun ya kan. Alhamdulillah menteri betul subhanallah. Kalau ini kafir hanya sekali berbahagia, tidak dilupakan bahagianya oleh Allah. Dia pernah berbahagia, pernah sedekah waktu Nabi lahir, Allah tidak lupakan. Walaupun sudah disiksa, setiap Senin Allah kasih korting, Allah diskon, Allah ringankan. Lalu bagaimana dengan orang Islam yang hidup sepanjang umurnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan di setiap bulan Maulid berbahagia merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini tidak akan sia-sia. Paling barokah harta, paling barokah dunia seekor bayi hormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang kita gunakan di jalan Allah dan di jalan Rasulullah, termasuk peringatan Maulid, insya Allah merupakan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk harta yang paling barokah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghormat kelahiran Nabi. Yang bisa bikin Maulid seperti Haji Lutfi, silahkan bikin Maulid semampunya. Tak mampu bet memenceng orang banyak, rezeki tak mendem, obeng tak mendem. Kita nggak mampu bikin maulid seperti beliau, norok pada maulid masjid, pada maulid langker, pada maulid ning madrasah pondok, norok nyombang berapa? Lagi sesuai kepada jenyak-jenyak. Taufik membawa maulid pondok, sampeyan tak bisa membawa maulid, kita Taufik membawa maulid, mele jeruk, mele buahnya jeruk di pasar. Berapa? Jenyak banyak, sebikap. Berapa? Tengah sebikap. Tak mampu semampu nak. Mende 5 kilo, mende 10 kilo, atau lagi ke moduk. Ustaz, dan gue tak bisa amoloti keng noro akina. Ini kan nyompong jeruk 10 kilo, 5 kilo. Noro amolot Ustaz. Apa tak terima abang Allah? Tergantung dari niatnya. Bisa, ini kan noro amolot apa? Sedikit banyak noro amolot. Tak mampu bet. Saya kedok ada setengah mati. Misal nih kan, bisa amolot. Laku besok pagi panjenengan nanti tamoi duaan keluar lagi bideng, lagi bideng dunia kira paling lagi ketamoi niat Arya bideng yang kaki ketamoi niat amolot dengan korban Kanjeng Nabi Muhammad. Amolot nih kawan, yang jabra bideng meloro mandi gimana bisa norok bang nyombang ini. Intinya ayo kita ikut berbahagia. Nih Indonesia ternyata alhamdulillah. Ibu udah tanya nih ketemu sebagai kira kuda nih kan. Nah ini masjid tak ada kan nih kayak pojok. Tapi di masjid-masjid ya, di masjid-masjid badan melotkan di top mereka mengadakan. Tapi alhamdulillah di Indonesia nih kan. Pojok bagus. Kak di top adat yang indah, adat yang luar biasa sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sebagian ulama bini perak compok, saben kamar sebadan yang di dalam compok, ibu cari maulid, ibu cari solawat. Sebut lagi Syekh Yusuf An-Nabhani. Neka kamar abang sebab di kamar lelema, pen kamar amolot, saben kamar amolot. Itu sebagian kayak sekali tuh, kita itu udah mangki ini kan yang boduk nih kan, ben hari macam monot dengan kamar santri. Ini kan dari cinta dengan Kanjeng Nabi, dari lebur ke salawat salam ke Kanjeng Nabi, sampai Syekh Yusuf An-Nabhani ini kan, dari lebur salawat sampai kena kanan, potra potri nasi nek kene sibuk lempuk, sekita balik sering kami pegang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Nirei noro amolot. Jadi orang cercer, Jaya nyombong tak mampu amolot tipi noro aki molot kelakar ke masjid sesuai dengan kemampuan kita. Orang cerewet ini kan cerita bahaya. Pola najan Kanjeng Nabi pada tolesan dengan lagu surga. Kanjeng Nabi pernah Isra Mi'raj, pernah nampak ke surga. Dengan surga ini kan pada tolesan anti muharramatun ala kulli bakhilin, pada telok orang haram tak boleh masuk surga. Nomor setong orang seciyek. Orang
sejerai ini aneh tak beda molot tak bengipeng beda nekam jerai beda madrasah beda pondok tak keluar sekali aneh kan ketakut cerita ngereng lirik kanan kiri kita ada orang yang membutuhkan anak-anak yatim ada orang-orang miskin mungkin beda ke tetangga sekerepotan sering bantu mereka jangan kita hanya mementingkan merasa kenyang sendiri jika orang sejerai haram masuk ke surga terus selamat di kapi kalau berpanjangan mater ketolorna sifat kanjing Nabi ini kan karim orang yang lampau orang yang dermawan terakhir dia ada kaulah berpanjangan nomor 2 jawaban kanjing Nabi seharam sebeda tulisan masuk surga al-aqul walidain orang sedurhaka kering sempurna berapa banyak akhir zaman berapa banyak zaman sekarang kali pemuda-pemudi tidak mengerti kemuliaan kedudukan agungnya mulianya orang tua berapa banyak anak-anak orang ngajur berapa banyak orang sepuh sakit gara-gara tingkah lakonah gara-gara perbuatan daripada anaknya ngiring seteru oleh barokah kanjeng Nabi oleh barokah maulud seteru apa orang abang kanjeng Nabi seteru apa kembang masuk ke surga Allah yang masih punya orang tua Allah dijaga orang tuanya dihormati orang tuanya mereka itu pintunya surga dan pintunya neraka lambek yang negara Arab lambek yang negara Arab bersetong nak kanak ngode nyamana Fadol kak Linto bapaknya meninggal dia hanya hidup dengan ibunya seorang diri minta Fadol kamu jangan kemana-mana kamu bersama ibu seton baktoh Fadol ini ahli ibadah Fadol ini pamit sama ibunya bu saya pengen haji bu man bu kok tak haji bu kata ibunya Fadol kalau kamu haji siapa yang ngerawat ibu siapa yang nemani ibu sendiri ya usah Fadol sudah kamu di sini tak usah haji benar insya Allah kerjanya lebih rajin dari haji setelah berlalu beberapa waktu tak nyaman ya Fadol akhir tak sak-kasak tak lebele lemalem buruk mangkat haji haji nih kawan ibadah kan nih benih buruk amain benih begadang benih apa buruk tak amit ke ibon karena amit berapa kali tak yeti libat ibon buruk lemalem berangkat haji jalan soplam setelah berangkat ampun aja jalan tengah malam nggak jadi kita sholat isya pun keluar jauh dari kampung kan itu karena kita sholat isya nyari masjid beda masjid masuk ke masjid apa aja di masjid pak perpan Fadol nih kah pemuda nih kah apa aja di masjid kan itu kampung kan desa beda maling si kepung bermasyarakat ring-ring maling nih kah buru etabeng ben orang maling nih kah masuk ke masjid pak buru ke masjid dengan daripada orang ke masjid maling nih kah pas ngetek nyari penengan di masuk ke masjid ngetek orang nabung ibu di waktu orang nabung masuk ke masjid sobung orang kena beda Fadol apa jadi masjid ini pak perempuan ya orang saya masuk orang himong orang kebodohan posa ya hari yang ada yang coba coba pura-pura tak kok Fadol perengkas pas iki bebet masyarakat kol sampai esra aki ke kantor polisi Depak ke kantor polisi Isra Aki bekto kenika hukuman ejaman kenika ben tempat kenika salah pak man bede maling bede rampok malam tangan ketok tangan dua ketok soko na ketok mata na colak mereka hukuman waktu itu memang pak perempuan orang mereka bocik ke maling bocik ke rampok ketok tangannya ketok soko na colak mata na tandi mata tandi soko tandi tangan yang siang gulaku ke mereka itu ban polisi epekol pada 4 polisi mekol Fadol ni kasabak ng etas etandu epekol sambil isiarakin aling-ling kampung ada jazaa'us sarik Arya balas na orang monteti maling Arya balas na rampok Arya pas Fadol ni kan Fadol pemuda si Yotong ni kan ada bu polisi cak ada bu senek kapan siang salah baca dengan atebusan eka mun atebu mun ngomongake ka orang hada jazaa'u man safara bighairi idni ummi apa jan Fadol polisi mun ngomongake ka orang kabelo ari ya balesna orang si ajalan tak amit ka embun
Dia jalan, dia keluar tapi tidak pamit dari ibunya. Arya beresna. Polisi bingung. Arya salanang keteroban Arya. Beniri ya mading Arya. Arya nak ngode antara jalan roban tak amit ke ibu. Akhirnya diinterogasi. Tanya aki dari lima banjong. Dari nak lima banjong. Terkuda dari kampung kak dintok. RT kak dintok. Jalan kak dintok terang aki. Akhirnya berpolisi malam ya terakhir beko. Ya terakhir ke kampung kan, pabeli, boleh langker, mancung pun ni kan, boleh langker pas etikal buat polisi. Tak kau dia polisi ni kasar nangkep ni. Setelah etikal buat polisi, akhirnya fatol ni kan ring-ringan, kipon tandi tanang, tandi soko, pelkak, tandi mata. Ring-ring, jangan fatol. Siapa sing ngiding seko, dan gula pelkak terongin mah, membeda orang terongin malam-malam. Kau tengah malam kau setong kau dua sobung orang pun pak perpana tahajud. Apa jan pun? Tahu nih seibu ni kan tak faham cek kat dintok nanti pada orang yang jaringan minta aing pun dengan ngojak motor aing nyanter dina dekat dintok ni kaya ada copok kuda beda aing kalak tibi nyaut anak dek remah kuda singala atak kuda tadi sokoh. Dan seibu, dan kula tak bisa antar ke sambian karena sambian beni mahram kaulah. Dan kula tak oleh tapakiban sambian tak ho, dan kula tak oleh nyeting ke sambian. Cak ke beter bu, dan kula tak andik tanang, tak bisa nyeting ke panjenengan. Tapi sambian beni mahram kaulah cak ke beter bu, dan kula tak andik mata, dan kula tak bisa ngetelak ke panjenengan. Nyok ona tolong berkat tolong minum mah. Akhirnya, Mister Kia ibu ni kan keluar pak, nyambi kiai. Waktu keluar depak kelakar paling mengenung ternyata anak tibi sebeli elang galito bekerja ibu fadol ngabes fadol tandi mata tandi soko tandi tanang akhir ibu ni kamari tahajud lemalam nangkak tanang adu ke Allah ya Allah mana bi galito fadol boter abdi ni kabedek ni galito ya Allah todus dek ke masyarakat pas adu ibu galito nyo ana tolong ya Allah nyaba abdi na benyaba anak abdi na galito pondu lagi kan lagi semakin ya Allah detik itu juga ibu saya ben anak saya juga terkait singkat cerita dari hikmah dari kisah galito ngas teteh dek ke orang sepuh ngas teteh dek ke ibu ya, terutama pemuda-pemudi panjenengan setro sukses setro mapan jangan meremehkan orang tua. Jangan mengintikkan orang tua. Ini kejimat tadi. Abu kau ummu kau huma jannatu kau naruh dan kanjeng Nabi bapak dan ibumu mereka surgamu dan nerakamu. Nah kanakmu udah makin tahun nih. Nah karena si sekolah umum nih kan, si sekolah tak sekolah agama tahun nih dek kemuljud naring sepokat itu di anjuran Allah Subhanahu Wa Taala sampai dalam hadis Qudsi Allah atabu man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fa ana anhu safih. Siapa orang yang sebenarnya ibadah nah, banyak amal lah, tapi kurang ajar kering sempurna. Sering menangis sering sempurna, sering aku besok sering sempurna, sing kok norok susah, sing kok norok tak seneng ke orang gitu, ikut murka kepada anak yang seperti itu. Tapi setelah dikir man asbah muskhitan li wa murdiyan li walidayh fa ana anhu radhi. Barang siapa orang ibadahnya biasa, bejeng apas-apasan lah kau napas opasan ke pak benembu ni betul tirato bapak dan ibunya dimuliakan fa ana anhu radhi sampai orang tuanya ridho aku ikut ridho kata Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga saya hadir yakin orang siapa ketika yang sempurna dan saya nomor telok saya terakhir saya berdenang ilah bengesok ke kak dinto saya haram orang saya masuk ke surga nomor satu orang jelek nomor dua orang saya durhaka ke yang sempurna nomor telok saya haram masuk ke surga mereka annama orang saya sering mengadu domba, sering le bentar. Pada orang bentar lemak, ngale kama beruk, tertiba belu. Pada orang bentar sekolah dan maaf, ini terutama sekali sekarang zamannya media sosial. Anak-anak muda yang sering di media sosial, berapa banyak adu domba di media sosial. Berapa banyak ghibah dan namimah di media sosial, di berita-berita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Cerok-torokan kalau Anda tidak mengetahui. Tulisan itu, tulisan, chatting, kita ngetik dengan tangan sama hukumnya dengan ucapan dengan lidah. Berapa banyak adu domba di media sosial. Berapa banyak orang-orang yang ingin menghancurkan seseorang, ingin menyesatkan seseorang. Wa in tuti aktsara min
man fil ardi yudillu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu mengikuti apa yang ada di dunia ini, berita yang ada di mana-mana, kalian akan tersesat. Hampir kebanyakan berita itu, kabar itu ditunggangi kepentingan, ditunggangi dengan bermacam-macam maslahat. Sobung kabar si asli, si otentik yang betul-betul kecuali Al-Quran. Mantro dengan kabar si asli Al-Quran. Al-Quran yang bercerita surga, cerita neraka, cerita kampung akhirat, ini Al-Quran. Dan ini kabar yang benar. Selain Al-Quran sudah banyak campur aduk. Kitab-kitab suci agama lain sudah banyak yang dicampur aduk. Ayo, barokahnya bulan Maulid ini, hati-hati, waspada, jangan menjadi orang yang suka mengadu domba. Pabanyak salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabanyak ibadah, pabanyak ngaji Al-Quran, pabanyak ruku' sujud ke Allah. Akhir zaman minta perlindungan ke Allah. Nak foto materi jaga ben Allah, materi berselamat ben Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan acara Maulid di sore hari ini walaupun singkat, walaupun sederhana, tapi insya Allah barokahnya begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sahibul hajah, Haji Lutfi sekeluarga, saudara saya juga ini, masya Allah. Ini guru saya, Ustadz Ahmad Fajar. Ini guru saya juga, masya Allah. Teman seperjuangan beliau, mudah-mudahan semuanya keluarga beliau, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hadiah khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya. Ya Rabb, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba maudhi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rajwana, ya Arhamar Rahimin. Benda bersama terima amanah bin Allah. Indonesia materi amanah bin Allah. Ya Rabb, orang-orang yang punya niat jahat kepada bangsa Indonesia ini, semoga niatnya dikembalikan kepada orang-orangnya tersebut. Ya Arhamar Rahimin, materi jaga bin Allah. Semoga dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ya Arhamar Rahimin, ya Akraman Akramin. Sehat dan kekafi, lancar umur, sehat afiat. Bertada Pak Komor, muka-muka kau lebih mancing dengan diparing husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah.